Wilayah barat laut Poso, Provinsi Sulawesi Tengah diguncang gempa magnitudo 5,8 pada Minggu 17 Agustus 2025. Gempa tersebut terjadi tepat di hari ulang tahun atau HUT ke-80 Republik Indonesia, sekira pukul 5:38 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dilaporkan sampai berhamburan keluar rumah saat untuk mencari tempat aman. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan Tribun Palu yaitu rekan Ahmad Fadli. Baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di lokasi kejadian rekan? Apakah rekan Fadli juga turut merasakan guncangan gempa ini? Selamat siang rekan Arini, selamat pagi Tribuners dimanapun Anda berada. Benar sekali dapat saya laporkan bahwa pagi tadi telah terjadi gempa tektonik berkekuatan 5,8 magnitudo yang mengguncang wilayah kota Poso dan sekitarnya. Adapun epicenter berada di darat sekitar 18 km maksud saya, barat kota Poso pada kedalaman 10 km. Adapun BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Sementara itu untuk di Kota Palu sendiri, Tribuners, guncangannya cukup berasa sekira selama 15 detik dan tidak terlalu menimbulkan kepanikan bagi masyarakat sekitar Kota Palu. Sementara di Kota Poso, dari laporan BPBD dan BMKG, getaran gempa terasa cukup kuat, Tribuners, berlangsung sekitar 15 detik, di mana warga di sejumlah desa di Kecamatan Poso pesisir seperti Masani, Tokorondo, Tou, Pinedapa, Tangkura hingga Lape berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Demikian rekan Arini. Rekan, bisa dijelaskan apakah setelah gempa terjadi pertama kali pada pukul 5 lebih itu, apakah gempa juga kembali terjadi setelahnya? Baik, rekan Arini, seperti dilaporkan oleh BMKG Stasiun Geofisika Kota Palu, tercatat hingga pukul 11 WITA, tercatat sudah terjadi 25 gempa susulan yang berintensitas dengan berkekuatan rendah, Tribuners, di mana data sementara dari BNPB menyebutkan bahwa terdapat 29 orang luka-luka, dua diantaranya mengalami kondisi kritis dan sebagian besar telah dirawat di RSUD Poso dan Puskesmas Tokorondo. Selain itu, satu gereja di Desa Masani juga dilaporkan mengalami kerusakan. Demikian rekan Arin. Rekan, apakah ada korban dari peristiwa ini, rekan? Untuk korban jiwa belum dari keterangan BMKG belum dilaporkan adanya korban jiwa, namun hingga saat ini dilaporkan sudah terdapat 29 orang yang mengalami luka-luka. Untuk Demikian rekan. respons dari pemerintah sendiri atas kejadian ini bagaimana, rekan? Untuk dari pemerintah sendiri sampai saat ini BPBD bersama BNPB masih melakukan pendataan dan penanganan darurat. Adapun kebutuhan mendesak yang dilaporkan adalah tenda dan obat-obatan untuk warga yang terdampak gempa. Demikian, rekan. Rekan, ini gempa terjadi tepat di Semarak Perayaan Kemerdekaan HUT ke-80 Republik Indonesia. Nah, apakah Semarak Perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia tetap berlanjut di tengah gempa ini atau bagaimana, rekan? Untuk semarak perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah sendiri tetap berlangsung dengan lancar ya, di mana pada pagi hari tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memimpin langsung jalannya upacara HUT Kemerdekaan Indonesia sebagai inspektur upacara. Demikian rekan Arin. Baik, terima kasih rekan Fadli atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Gempa bumi di Poso pada tanggal 17 Agustus 2025 pukul 6.38.52 waktu Indonesia Tengah pada kedalaman 10 km dengan magnitudo 5,8. Ini berjarak 13 km barat laut Kota Poso Sultan.
Gempa ini dipicu oleh aktivitas sesar Tokareru. Sampai dengan saat ini gempa susulannya sudah 25 kali sampai dengan jam 11 pagi dengan magnitudo terbesar 3,3. Baik. Itu saja. Ini sesar baru atau pernah sebelumnya sudah pernah? Enggak, ini memang sesar di Sulawesi Tengah sendiri kan ada 37 sumber gempa. Nah, salah satunya ada sesar Tokareru. Jadi Tokareru. Ya. Ini adalah sistem sesar yang berbeda dengan gempa yang terjadi pada tanggal 24 Juli 2020. Beda sesar kan? Beda. Yang 24 Juli itu di aktivitas sesar Poso. Oke. Bu, ini kalau di sesar Tokareru di daerah mana Bu biasa lintasannya? Mungkin saya bisa tunjukkan. Iya, tidak apa-apa di datanya saja. Bangunan yang rusak, kemudian sebelum memasuki rumah kembali pastikan dan periksa konstruksi bangunannya agar tidak mengalami kerusakan akibat gempa. Kemudian satu lagi, jangan mudah terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan pastikan untuk terus mengupdate informasi gempa dari lembaga yang resmi. Itu saja. Nama lengkapnya? Nur Hayati Binti Lembah. Binti Lembah, ya. Ibu, kalau sesar Tokareru ini, apakah dia juga memungkinkan untuk mempengaruhi sesar-sesar lain yang bisa berpotensi gempa gitu? Sebenarnya antara sistem sesar itu bisa ada potensi untuk saling mempengaruhi. Jadi itu diakibatkan karena adanya transfer tegangan. Tetapi ini ada beberapa faktor, jadi tidak semua, terutama jika sesarnya saling berdekatan, kemudian dari orientasinya juga, dan jenis batuan, ada banyak faktor yang mempengaruhi. Namun tidak semua bisa saling mempengaruhi, dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk memastikan hal itu. Siap. Kalau dari BMKG sendiri, tadi kan tim ke sana, itu mungkin apa yang dilakukan di sana? Kami melakukan survei makro dan mikro. Jadi makro itu untuk melihat secara visual, baik misalnya kerusakan di lapangan atau ada rupture-nya. Untuk mikro kami melakukan survei dengan alat, jadi kita mengukur tanahnya, getaran tanahnya. Siap. Oke. Cukup. Kalau dilihat dari susulannya ini, bagaimana potensi untuk peluruhannya belum bisa dipastikan sekarang, Mas, karena ini kan baru beberapa saat. Jadi kalau untuk peluruhan itu kita menunggu beberapa waktu dulu, karena ini kan baru beberapa jam dari gempa utamanya. Secara teknis tadi bagaimana jenis gempanya? Tadi ada kata apa? Patahan ke atas atau apa itu, bahasa split phase, apa bahasa? Ya, sesar naik. Oh, sesar naik. Itu bagaimana maksudnya itu? Mekanisme sesar naik itu jadi ada dua blok batuan yang akibat tekanan secara horizontal menyebabkan yang satu naik terhadap lainnya. Jadi hanging wall dan foot wall kayak gitu. Adalah keadaan rumah sakit. Astaga, oh dia bawa keluar. Semuta bela kita lea. Aduh, dan kemarin siapa? Aduh, pasien yang masih di di apa dulu nama ini? Aduh, ini pasien. Oh, meninggal. Tidak. Iyo. Dia masanya tuh orang yang di bawah ya. Tatindis. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.